ketika pikiran manusia sudah dipenuhi dengan keinginan yang sangat besar atau desire, hawa dalam bahasa Arabnya, hawa, maka keinginan itu tidak bisa ditolak, maka akal, kesadaran, semua menurutinya. Semua mengikuti apa yang diinginkan tersebut. Rahayu semuanya, pada video kali ini kita lanjutkan lagi mengenai tentang epos Ramayana. Cerita ini sangat menginspirasi saya, dan saya menjadikannya sebagai pedoman perjalanan hidup yang terus saya baca dan terus saya kaji dan saya renungkan dalam hidup ini. Saya mengerti apa yang terjadi pada diri saya berdasarkan apa yang terjadi pada cerita daripada Ramayana. Pada episode sebelumnya, video sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu Sita dan apa itu Golden Deer ataupun apa itu rusa keemasan. Rusa keemasan adalah keinginan untuk memiliki kehidupan dunia yang besar. Akan tetapi sebenarnya memiliki segala jenis benda-benda duniawi bukanlah yang disebut dengan kehidupan duniawi. Tapi yang dimaksud dengan kehidupan duniawi adalah kehidupan yang mana mengalami keterikatan pada benda-bendanya. Memiliki benda tidak ada masalah, memiliki benda adalah sebuah kemaslahatan, membawanya kepada kemaslahatan dan penggunanya kepada maslahatan. Yang menjadi permasalahan adalah kemelekatan. Nah, attachment. Buddha mengatakan the root of suffering is attachment. Jadi akar daripada sebuah penderitaan adalah attachment pada sesuatu. Ketika itu Sita mengalami attachment, pikiran. Jadi yang attach sesungguhnya, kalau kita mengatakan saya sangat terikat dengan sesuatu, misalnya apakah ke pasangan, ke benda, kendaraan, ke rumah dan seterusnya, ataupun juga ke anak, sesungguhnya yang kita maksud attach di situ atau terikat ataupun rindu, cinta, sesungguhnya yang rindu, cinta dan terikat itu adalah pikiran. Itulah Sita, yang mana digambarkan dalam video sebelumnya. Dia sangat menginginkan sampai memohon kepada Rama untuk diberikan, padahal Sita ini sudah lama bersama Rama dan bahagia bersama Rama. Tapi itulah nature kehidupan, itulah yang kita sebut dengan drama semesta kehidupan, yang mana memang seperti itu permainannya. Seseorang harus melewati fase itu, melewati fase di mana dia harus terlempar keluar untuk benar-benar menemukan kebahagiaan yang sejati. Ketika setelah Sita memaksa Rama untuk mendapatkan Golden Deer atau mendapatkan rusa itu, akhirnya Rama sepakat. Akhirnya Rama mengiyakan bahwa oke, wahai istriku, walaupun aku tahu wahai istriku, sesungguhnya Golden Deer itu ataupun juga rusa yang sangat cantik yang menawan itu aku tahu dia bukanlah rusa, kan, tapi itu adalah waktu itu adalah siluman ataupun juga monster yang berkamuflase menjadi Golden Deer. Sebenarnya itu juga, hal tersebut juga merupakan isyarat sesungguhnya bahwa kehidupan yang terus dicari manusia dalam sepanjang sejarah, pada awalnya dia nampak cantik, tapi pada belakangnya, pada hakikatnya, pada esensnya, itu adalah sesuatu yang sangat membuat kita sangat kaget melihat rupa aslinya. Misalnya kita melihat, kita mungkin pemirsa atau siapapun pernah jatuh cinta kepada seseorang. Setelah jatuh cinta, orang itu sangat menawan dan juga pun sangat memberikan kebahagiaan. Tapi setelah lama, orang itu tiba-tiba berubah menjadi sangat menakutkan dan sangat menyeramkan. Ya, itu seperti setiap benda yang kita punya. Misalnya
mobil yang kita punya. Mobil di awal-awal dia sangat mulus, sangat kencang, dan no worry, nggak ada kekhawatiran kita untuk perawatannya, bisa kita simpan dengan baik, jaga, dia menjaga kita. Akan tapi sepanjang waktu berjalan, benda itu, mobil itu berubah menjadi sesuatu yang sangat membuat pemiliknya lelah. Nah, bisa karena ya sering rusak, banyak ongkos bengkelnya, ongkos maintenance-nya melebihi harga jualnya. Itulah yang terjadi di kehidupan. Artinya kehidupan ini tidak bisa hanya memberikan satu sisi, yaitu sisi menawan, sisi membahagiakan, sisi menggembirakan. Akan tetapi sisi yang lain juga harus dipahami bahwa sisi itu ada ataupun eksis, yaitu sisi menyeramkannya, sisi yang mendebarkannya, sisi yang membuatnya tegang, dan seterusnya. Kita melanjutkan peristiwanya lagi. Dikatakan bahwa Sita itu setelah itu akhirnya Rama menyetujui dan pergi memburu rusa tersebut. Dan rusa itu pergi dengan sangat jauh, sehingga rusa itu tidak lagi terkejar jauh sekali. Karena sang musuh ini adalah utusan daripada Rahwana, mengetahui bahwa Rama pasti akan mendapatkan golden deer itu, atau mendapatkan siluman yang menampil sebagai menampil sebagai kijang yang menyilaukan. Akhirnya utusan Rahwana yang lain berpura-pura karena Rama sudah sangat terlalu jauh. Nah, ini simbolisasi. Ketika Rama sudah sangat terlalu jauh dengan Sita, maka Sita ataupun pikiran akan mudah ditipu. Ketika Rama sangat jauh, datanglah utusan Rahwana yang lain berpura-pura berteriak sebagai Rama. Dia berteriak pura-pura kesakitan. Akhirnya itulah yang memancing Laksmana. Untuk keluar daripada batas dari rumahnya. Sita mengatakan kepada Laksmana, "Wahai adik saudaraku, adik suamiku yang tercinta, tidakkah engkau mendengar suara daripada saudaramu itu yang berteriak-teriak? Tidakkah engkau mendengar bahwa saudaramu itu sedang dalam kesakitan? Tolonglah dia." Laksmana mengetahui bahwa ini tipuan monster yang berkamuflase menjadi suara Rama. Akhirnya tapi karena desakan besar daripada Sita, itu yang juga akhirnya Laksmana menuruti Sita. Ini merupakan simbol daripada bahwa ketika pikiran manusia sudah dipenuhi dengan keinginan yang sangat besar, atau desire, hawa dalam bahasa Arabnya, hawa, maka keinginan itu tidak bisa ditolak, maka akal, kesadaran, semua menurutinya. Semua mengikuti apa yang diinginkan tersebut. Sehingga Laksmana mengatakan kepada Sita bahwa baik, saya akan menolong Rama walaupun aku tahu bahwa itu bukan teriakan Rama. Karena tidak mungkin Rama terkalahkan oleh binatang ataupun siluman yang seperti itu. Selama dalam perjalanan bersama gurunya Rama, Wiswamitra, Resi Wiswamitra, Rama tidak terkalahkan sama sekali. Akan tetapi kenapa dikalahkan dengan monster biasa? Pasti ini tipuan. Tipuan ini bisa terjadi, lagi-lagi sih saya ulang kembali bahwa tipuan ini terjadi karena pikiran sudah terkait ataupun juga sudah terikat pada kehidupan eksternal ataupun kesenangan eksternal. Pikiran tidak akan mudah tertipu, tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah mengalami kesedihan ketika dia terikat ataupun tersambung dengan kesadaran yang ada dalam diri kita. Maka itu dilanjutkan bahwa
ketika Laksmana ingin meninggalkan asram ataupun juga meninggalkan tempat Rama dan Laksmana tinggal, maka yang dilakukan itu adalah Laksmana mengatakan kepada Sita, baiklah wahai istri saudaraku, aku akan meninggalkan engkau di sini, tapi ingat dengan satu hal, bahwasanya aku akan meninggalkanmu, tapi dengan satu hal, bahwa engkau tidak boleh melewati garis ini. Laksmana memberikan sebuah garis di depan asrama atau tempat tinggal mereka, bahwa ibu atau Sita, jangan sekali-sekali engkau melewati garis ini, karena ketika engkau melewati garis ini, maka pada saat itu engkau akan tertangkap oleh monster. Apa garis ini, simbolisasi apa garis ini dalam kehidupan yang menjadi konsentrasi daripada Laksmana untuk tidak dilanggar? Nah, dikatakan bahwa ketika pikiran kita berinteraksi, memiliki keinginan, memiliki ini, itu, memiliki banyak keinginan di pikiran, memiliki akhirnya dengan banyak interaksi, memiliki banyak keinginan, sehingga kita punya memori, punya luka, punya trauma. Sehingga apa yang bisa menjaga kita? Dikatakan garis itulah adalah sadhana. Sadhana artinya spiritual practice ataupun tindakan praktis. Kalau di Islam disebut sebagai syariat ataupun sebagai sebuah jalan yang mana membatasi kita agar tidak mengalami kebingungan, tidak mengalami sesuatu apa yang kita sebut dengan tersesat. Nah, begitu juga Laksmana memberitahu bahwa batasan-batasan ataupun spiritual praktis yang wahai Sita, engkau tetap harus lakukan. Wahai pikiran, ketika engkau berinteraksi dengan beraneka ragam macam daripada kehidupan, maka jangan kau langgar spiritual praktis ini. Lakukanlah spiritual praktis itu atau sadhana itu secara daily life atau secara berkontinu hari demi hari. Sama juga dengan syariat yang diberikan dalam Islam, dilakukan kontinu hari demi hari untuk menjaga kita tetap balance, menjaga kita tetap berada dalam kondisi netral dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini sangat kuat menangkap seseorang. Sangat jarang manusia mampu melewati kehidupan ini dengan satu kali kehidupan. Inilah pesan yang disampaikan Ramayana yang akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Rahayu, terima kasih.